Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar di mata pelajaran ilmu gizi, yaitu di KD 3.7, menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM dan daftar bahan makanan penukar atau DBMP. Untuk perhitungan zat gizi harian. Beberapa minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang jenis-jenis zat gizi yang terkandung dalam bahan makanan kita sehari-hari. Apa saja itu zat gizi yang kalian sudah pelajari? Yang pasti, yang pertama adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta air. Sekarang, kalian belajar tentang menghitung kandungan zat gizi dalam bahan makanan. Yaitu kalian belajar tentang daftar komposisi bahan makanan. Untuk daftar bahan makanan penukar atau DBMP, kalian akan belajar minggu yang akan datang. Baiklah, sekarang kita mulai ya. DKBM atau daftar komposisi bahan makanan adalah daftar yang memuat kadar zat gizi berbagai bahan makanan yang digunakan di Indonesia. DKBM ini berisi kandungan zat gizi semua bahan makanan dalam 100 gram berat bahan. Dalam DKBM tercantum angka-angka kadar zat gizi suatu bahan makanan. Angka-angka itu digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui tinggi rendahnya kadar zat gizi suatu bahan makanan. Saya membawa contoh daftar komposisi bahan makanan seperti ini. Ya. Ini daftar yang berisi angka-angka kadar zat gizi semua bahan makanan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini kegunaan DKBM. Kemudian, kelemahan DKBM. Cara membaca dan menggunakan daftar komposisi bahan makanan untuk menentukan kadar zat gizi bahan makanan. Terlebih dahulu tentukan bagian yang dapat dimakan atau bagian yang dapat dikonsumsi. Selanjutnya kita sebut dengan BDD. BDD ini dinyatakan dalam persen dari berat bahan makanan keseluruhan. Berikut adalah macam-macam jenis zat gizi dalam DKBM. Berikut ini penggolongan bahan makanan dalam DKBM. Saya akan memberi contoh bagaimana menentukan bagian yang dapat dimakan atau bagian yang dapat dikonsumsi dari sebuah telur ayam. Ini bagian telur yang sudah dikupas dan ini bagian kulit telur. Jadi artinya dari sebuah telur 90% bagian itu adalah bagian yang dapat dimakan. Sedangkan 10% adalah bagian kulit yang tidak bisa dimakan. Cara membaca daftar komposisi bahan makanan. Kita lihat bagian penggolongan telur. Di sini kita akan menghitung protein dari telur dan ini BDD-nya. Berikut contoh soal menghitung protein telur. Bila diketahui BDD telur dalam DKBM 90% dan berat telur yang akan dicari proteinnya 60 gram, langkah pertama adalah mencari berat bersih telur. Caranya 90% kali 60 sama dengan 54 gram. Jadi 54 gram adalah berat bersih telur. Langkah berikutnya menghitung kandungan protein telur.
Bila diketahui protein telur dalam DKBM sebanyak 12,8 gram, maka rumus mencari protein telur adalah berat bersih per 100 kali kandungan protein dalam DKBM. Jadi, kandungan protein dari sebuah telur seberat 60 gram adalah 6,912 gram. Bagaimana anak-anak semua? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu berikan hari ini? Mudah-mudahan paham ya. Oke, baiklah. Untuk mata pelajaran ilmu gizi hari ini di KD 3.7 menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM dan daftar bahan makanan penukar atau DBMP untuk perhitungan zat gizi harian. Saya tutup. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.